Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang, ayat pertama. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus
menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa syukur kepada Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Teristimewa segala bimbingan-Mu sampai dengan pada hari ini. Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa melindungi dan membimbing kami dalam setiap langkah perjuangan hidup kami. Kami memohon ampun Tuhan atas segala berbagai dosa dan kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak disengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan anugerah pengampunan dari firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 36, dihapuskan dosaku, ayat pertama dan kedua. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus, mengawali tahun 2021 di minggu yang pertama ini, kami bersama-sama datang menundukkan diri di hadapan-Mu dan menantikan sabda-Mu. Karena sabda-Mu lah yang akan memberi kami kekuatan, pengharapan, dan memampukan kami memaknai hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Karuniakan Roh Kudus kepada hamba-Mu dan kami semua, agar kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu sesuai dengan firman itu. Kami mohon ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini
diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagian Alkitab itu. Mari kita simak Alkitab kita masing-masing. Yeremia 31 ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, itulah firman yang kita dengar bersama. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara, tahun 2020 yang sudah kita lalui adalah tahun yang tidak mudah. Ada banyak orang mengalami kehidupan yang berat, baik pribadi maupun keluarga, bahkan masyarakat. Gereja mengalami juga pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Kita menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi karena pandemi yang ada. Kita katakan kita perlu memiliki kebiasaan baru. Jadi tahun 2020, saudara-saudara, kita mendapatkan begitu banyak pelajaran dan kita mengalami perubahan-perubahan dalam banyak hal. Kita tahu bahwa pandemi ini dengan virus COVID yang mengubah segala sesuatunya ini, itu tidak pandang bulu. Semua berhadapan dengan resiko terpapar, bahkan tertular. Tidak sedikit dari orang-orang yang kita kasihi di tahun 2020 tiba-tiba meninggalkan kita karena terdampak virus itu. Kita juga harus melihat orang-orang yang kita kasihi karena tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai tenaga kesehatan
aparat, TNI, Polri, bahkan juga yang berperan di tengah masyarakat, harus tetap melaksanakan tugasnya dan mengambil resiko untuk semuanya itu. Kita diliputi berbagai kekhawatiran di sepanjang 2020 kemarin, dan kita semakin sadar, saudara-saudara, betapa sebagai manusia kita ternyata adalah orang-orang yang tidak berdaya. Kita sadar bahwa kita tidak dapat membanggakan diri kita, siapapun kita, sehebat apapun kita. Kita sadar bahwa pada akhirnya di tengah-tengah alam semesta ini kita begitu tidak berdaya. Kita juga melihat dampak ekonomi, saudara-saudara. Ada begitu banyak pemutusan hubungan kerja. Kalau dari data yang ada di pusat statistik, itu sekitar 29 juta orang terdampak dari sisi pekerjaan mereka di tahun 2020 yang lalu. Itu data di bulan Agustus, dan tentu sampai ke akhir tahun kemarin semakin banyak yang terdampak. Usaha kecil, usaha menengah juga terdampak. Jadi bukan hanya karyawan, tapi pengusaha juga terdampak luar biasa. Bisa dibayangkan, saudara-saudara, kalau mereka yang terdampak secara ekonomi itu adalah tulang punggung keluarga. Ada 29, hampir 30 juta. Dikalikan 3 orang saja, berarti 90 juta orang mengalami dampak ekonomi karena situasi yang tidak mudah ini. Namun juga, saudara-saudara, pada saat yang sama kita bersyukur ada kreativitas baru yang muncul di tengah situasi itu. Kita melihat itu. Tapi semuanya itu sebuah proses yang tidak mudah, saudara-saudara. Karena pada kenyataannya dampak psikologis di tengah masyarakat juga terjadi. Ada banyak orang yang mengalami stres. Ada banyak orang yang mengalami sakit. Bukan karena COVID, tapi karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena dibatasi di rumahnya masing-masing. Anak-anak kita harus menyesuaikan diri juga dengan proses belajar yang ada. Dampak psikologis yang tidak ringan. Belum lagi bencana alam, saudara-saudara. Ada longsor, banjir, dan lain sebagainya. Ada bencana sosial. Kita melihat kelompok-kelompok tertentu menggunakan situasi ini juga bahkan menyebarkan kebencian, menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar, sehingga membuat kekhawatiran semakin besar di tengah-tengah kehidupan kita. Kelompok-kelompok intoleran juga kita dapatkan memanfaatkan situasi yang seperti ini, saudara-saudara. Sebagian besar dari kita mengalami situasi yang berat di tahun 2020. Nah, saudara-saudara, dengan pengalaman, dengan background 2020 yang seperti itu, bagaimana kita harus menghadapi, memandang, dan menyikapi tahun 2021 yang baru kita masuki ini. Kita sadar dari pengalaman yang lalu betapa kita tidak berdaya menjalani hidup ini. Bagaimana kita mampu menghadapi tahun 2021 yang belum tentu akan lebih mudah? Bagaimana kita menghadapi tahun 2021 dengan kemungkinan pergumulan-pergumulan yang baru? Kita mampukah menghadapi semuanya itu? Saudara-saudara, dalam hidup ini kita belajar mengenai pengharapan. Dalam hidup ini kita belajar dari berbagai nasihat. Kita mendengar, tahu ada ungkapan, habis gelap terbitlah terang. Ada pengharapan di sana. Ada pepatah, patah satu tumbuh 1000. Dan secara kehidupan bergereja, kita juga seringkali menyanyikan habis hujan tampak pelangi. Ada banyak lagi, saudara-saudara, kalimat-kalimat, pesan-pesan yang mengingatkan kepada kita
bahwa hidup ini sebenarnya harus dijalani dengan pengharapan. Kita selalu diingatkan tentang hal itu. Bahkan ketika kita sadar kita tidak berdaya dan dunia ini penuh dengan persoalan pergumulan, kita tidak boleh putus asa karena di luar segala keterbatasan kita itu ada kekuasaan besar yang mengintervensi kehidupan ini. Ada kuasa yang luar biasa yang akan mengintervensi berbagai kelemahan dan menolong alam ciptaan ini. Dan kita katakan sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kuasa yang besar itu adalah kuasa Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang selalu bersedia menolong kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang selalu merancangkan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Pengharapan seperti itulah, saudara-saudara, yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat Allah yang saat itu ada di pembuangan di Babel. Orang-orang yang mengalami penderitaan, pergumulan di tengah-tengah pembuangan itu dari berbagai aspek. Siapa sebenarnya mereka yang menerima seruan Yeremia itu? Saudara-saudara, umat Allah yang mendengar seruan Yeremia sesuai dengan Alkitab yang kita baca tadi adalah orang-orang umat Allah yang sangat tidak berdaya. Mereka tidak punya kemampuan untuk bangkit di tengah-tengah pembuangan itu. Mereka tidak punya daya untuk keluar dari pembuangan, keluar dari penindasan, dari keterbatasan. Bangsa yang menguasai mereka jauh lebih kuat. Rasanya apa yang dialami umat Allah di pembuangan itu mungkin lebih sulit daripada situasi kita sekarang ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, umat Allah yang sedang dalam pembuangan itu adalah umat yang sebenarnya mengkhianati Allah. Umat yang telah mengingkari kepemimpinan Allah, berontak terhadap Allah. Mereka adalah orang-orang berdosa yang sedang mengalami hukuman Allah. Nah, saudara-saudara, Yeremia menyampaikan berita pengharapan itu kepada orang-orang yang demikian, kepada umat Allah yang seperti itu. Kita bisa menangkap, saudara-saudara, dari kenyataan itu bahwa sebenarnya Allah yang telah memilih umatnya itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan tinggal diam. Kalau kita baca dalam pasal 31 ini, dari ayat-ayat sebelum ayat yang kita baca, dari ayat 1 sampai 7, kita mendapatkan ungkapan-ungkapan bagaimana Allah hendak menyatakan pertolongannya kepada umatnya. Di sana dikatakan bagaimana umatnya akan mendapatkan kasih karunia, bagaimana Allah akan memberikan kasih yang kekal, bagaimana Allah akan membangun, memberi sukacita, memberi hasil dari kebun anggur, dan mengangkat umatnya naik pada kemuliaan Allah. Allah akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, mengubah tangisan mereka menjadi sorak-sorai kegembiraan. Di dalam Tuhan, Allah yang tidak tinggal diam itu, umatnya akan beroleh keselamatan. Itu berita yang disampaikan pada umat Allah yang tidak berdaya, umat Allah yang sebenarnya adalah umat yang berdosa dan telah berontak terhadap Allah. Tetapi pemberitaan harapan itu disampaikan. Nah, saudara-saudara, kalau kepada umat yang seperti itu saja Allah mau menolong, kalau kepada umat yang seperti ada dalam pembuangan itu Allah tetap setia dengan janjinya, tentu
kepada mereka yang mau terus berjalan dalam jalan Allah, terus mau berusaha mendengar apa yang menjadi kehendak Allah, maka seyogianya orang-orang yang percaya kepada Allah itu yakin bahwa Allah tidak akan tinggal diam di dalam langkah-langkah kehidupannya. Umat Allah selalu punya harapan yang bisa diandalkan. Bagaimana kita merespon berita sukacita itu, saudara-saudara? Berita tentang pertolongan Allah, berita tentang kehadiran Allah yang setia dan tidak tinggal diam itu. Saudara-saudara, berita itu mungkin sama seperti ketika kita mendengar di tengah pandemi ini sudah ditemukan vaksin. Kita punya harapan bahwa vaksin itu akan menghentikan penyebaran yang lebih luas, walaupun kita masih harus terus berproses. Berita sukacita itu juga sama seperti ketika orang yang sedang mengalami bencana, lalu kemudian mendengar ada pertolongan yang sedang dikirim, ada bantuan yang akan memampukan mereka keluar dari situasi bencana yang tidak mudah. Saudara-saudara, kabar baik seharusnya menjadi sebuah kekuatan bagi orang percaya. Kabar baik berdasarkan firman Tuhan adalah sesuatu yang bisa kita pegang dalam iman percaya kita. Dan kita tahu, saudara-saudara, Tuhan yang dalam kehidupan kita selalu hadir itu, apabila kita mau melihatnya, maka Tuhan juga akan selalu menyertai kita di dalam perjalanan ke depan di sepanjang tahun 2021. Jadi saudara-saudara, mari hadapi tahun 2021 dengan penuh pengharapan, dengan keyakinan akan kehadiran Tuhan. Bahkan lebih dari itu, mari maknai hidup kita. Kita belajar, kita orang-orang yang tidak berdaya, tetapi Tuhan bisa menjadikan kita orang-orang yang menjadi saluran berkat, kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Semoga Tuhan memampukan kita mewujudkan hal itu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama memberikan persembahan bagi Tuhan. Seperti yang tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Mari memuji Tuhan dengan PKJ 148, Terima kasih ya Tuhanku, ayat pertama dan kedua.
Mari kita berdoa buat persembahan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu yang Maha Mulia. Karena siapakah kami ini, sehingga beroleh kekuatan mempersembahkan dengan kerelaan hati persembahan yang demikian ini. Daripada juga semua yang kami persembahkan ini, terimalah persembahan kami. Amin. Pokok-pokok warta minggu ini sebagai berikut. Pelayan firman pada minggu kebaktian hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Wiono STH MM. Warta kedua, peneguhan komisi periode 2021 sampai dengan 2023 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Persembahan sementara dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian warta minggu ini. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk pengharapan yang Engkau kembali ingatkan kepada kami, bahwa sesungguhnya kami akan selalu Tuhan sertai, bahwa kehidupan yang penuh dengan persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan ini tidak akan berjalan selama-lamanya. Walaupun kami tidak berdaya, tapi Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memampukan kami untuk dapat menghadapi semuanya itu. Bahkan lebih dari itu, Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik dalam perjalanan waktu ini. Terima kasih untuk janji Tuhan itu. Kami mau memegangnya dalam menghadapi hari-hari kami. Bahkan lebih dari itu, mampukan kami ya Tuhan, untuk juga menghadirkan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Saat ini kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, baik di GKP Karawang, Ibu Pendeta Ana, Bapak Pendeta Agus, dengan keluarga, juga para majelis, para penatua, komisi yang ada di jemaat, dan setiap aktivis, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, kami semua memiliki pergumulan masing-masing, dan kami tahu Tuhan mengenali nama kami masing-masing. Tuhan punya rancangan-rancangan yang baik bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan pelayanan Gereja Kristen Pasundan di berbagai tempat. Tuhan berkatilah, jadikanlah gereja-Mu garam dan terang di tengah masyarakat. Bahkan di tengah situasi yang sulit ini, biarkanlah kami semua mampu melihat kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan itu. Dan berkatilah kami, mampukan kami untuk menyatakan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi masyarakat kami ya Tuhan, masyarakat yang masih terus menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Dampak dari pandemi yang sungguh tidak mudah. Ada banyak orang yang menderita, mengalami kesedihan. Tuhan, hiburkanlah dan tolong mereka. Berkati aparat pemerintah ya Tuhan, baik para pemimpin di tengah kehidupan sosial maupun TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan setiap orang yang berjuang di garis depan untuk menangani pandemi yang ada ini. Tuhan, jaga dan lindungi mereka. Kami mengasihi mereka. Tuhan, tolong. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami tekanan karena situasi dan kondisi sosial masyarakat yang masih diwarnai dengan sikap-sikap intoleran. Kami ingin membangun kehidupan yang damai, di mana kasih Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai anak-anak-Mu menghadirkan damai sejahtera itu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua kami, di tengah-tengah semua keterbatasannya Tuhan berkati. Demikian juga anak-anak kami yang harus menyesuaikan diri dalam proses belajar mereka.
Tuhan berikan kesabaran, ketekunan, dan semangat. Demikian juga saudara-saudara kami di dalam tugas pekerjaan masing-masing. Bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja, Tuhan berikan jalan. Dan kami percaya ya Tuhan, dalam kebersamaan kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami melihat dunia kami yang ada dalam berbagai kerusakan karena ulah manusia. Tuhan, pulihkanlah alam ini. Mampukan kami mengambil peran untuk memulihkan, mengutuhkan kembali ciptaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dalam namanya bersama-sama kami hendak menaikkan doa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tapaki ukir tahun 2021 yang Tuhan anugerahkan untuk kita isi ini dengan usaha kita, gerak kita untuk membawa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Bawalah pengharapan itu ke dalam tindakan-tindakan nyata di tengah kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara saat ini dan di sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara sekalian. Amin.